Cek 1 2 3, bismillah, cek 1 2 3. Bisa didengar? Cek 1 2 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa didengar nggak saya? Ya. Cek 1 2 3. Ada di mana, dokter? Pak Lurah. Maaf. Tadi kita rekam Ustaz. Dan mohon maaf saya lagi sedang ada acara keluarga di luar, jadi silakan Ustaz mulai ya teman-teman. Nanti Ustaz Anas tolong bisa bantu jadi moderatornya ya Ustaz Anas. Nanti silakan Ustaz Jun. Di Zoom. Oke, siap. Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adrima wa udlama wa ajhala yujhala alayya. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku ikhwatan din hafizakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang ada di Zoom dan yang nanti bisa menyaksikannya lewat YouTube dari Al-Qais Surabaya, hafizakumullah, teman-teman semua FKUA 84 yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa, kita tak bisa berhitung dengan nikmat itu. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hostnya sinten nih? Hostnya bisa saya dijadikan host yang M Junaidi Sahal supaya saya bisa nulis gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa karena Pak Lurah lagi ada acara ini, hostnya sinten hostnya ini. Baik, nanti saya dijadikan host yang M Junaidi Sahal, jangan yang Junaidi Sahal, yang M Junaidi Sahal dijadikan host. Oke. Baik, saudaraku ikhwatatin fillah, alhamdulillah, ibu-ibu, teman-teman FKUA, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter FKUA 84, kita bisa bersua kembali setelah vakum 1 bulan lebih ya kita ngajinya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali, mengistiqomahkan untuk membersamai Al-Quranul Karim. Wabil khusus kita ingin mengkaji surat Al-Baqarah yang begitu panjang. Dan dalam catatan saya, kajian surat Al-Baqarah ini nyampe di ayat yang ke-23, 24.
Saya bacakan seperti biasa, sebenarnya harus ada yang bacakan ayatnya ini. Adakah Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dokter yang mau membacakan ayat ke-23 dan 24? Monggo silakan sebelum saya memberikan penafsiran dan penjelasan. Siapa yang mau baca? Dr. Anas, monggo kalau mau baca, kalau bisa gitu kan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Luar biasa. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan bacaan Allah tingkatkan derajatnya nanti di surga Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Di kitab saya, di Tafsir Al-Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili, itu diberi judul dengan judul Tahaddal Jahidina bil Ityani bimisli aqsari suratin minal Qur'an. Yang kurang lebih terjemahannya adalah Tahaddal Jahidin, tantangan bagi orang-orang yang menentang. Tantangan bagi orang-orang yang menantang Al-Quran. Bil ityan, untuk bisa mendatangkan bimisli, serupa aksari suratim minal Quran. Yang paling pendek dari surat Al-Quran. Yang paling pendek aja. Jadi Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab suci yang pede gitu kan. Kalau bahasa saya itu pede banget. Percaya diri. Karena memang benar ya. Biasanya yang percaya diri itu ya pede gitu kan. Dan biasanya juga mengajukan penantangan kepada siapapun yang tidak percaya kepada diri. Al-Quran itu sudah seperti itu. Bahkan di awal kita ngaji kan, dalikal kitabu la raiba fihi. Udah diungkapkan sama Al-Quran. Itulah Alkitab la raiba fihi. Yang tidak ada apa? Keraguan di dalamnya. Atau ada yang membaca la raiba, jangan ragu, fihi. Apa yang terkait di dalam Al-Quran. Jadi saudaraku akhwatadina fillah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini luar biasa itu ya. Karena itu kemudian di ayat ini menantang gitu kan ya. Menantang al-jahidin. Siapa saja yang memang membangkang, tidak pernah percaya dengan kehadiran Al-Quran ini sebagai kalamullah, kehadiran Al-Quran ini sebagai firman Allah Rabbul Alamin yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mencoba menerjemahkan dulu, baru kemudian kita coba tafsir, kita baca yang bisa kita baca dari penjelasan Dr. Wahba Az-Zuhaili. Di sini munasabatul ayat, ya, jadi hubungan ayat ini dengan sebelumnya. Jadi kalau jenengan masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu, itu berbicara 3 kelompok manusia, ya kan ya. Berbicara 3 kelompok manusia. Ada kelompok orang-orang beriman, itu ya. Kemudian kelompok orang-orang munafik, kelompok orang-orang kafir maksud saya. Baru kemudian kelompok orang munafik. Nah, 3 kelompok ini kemudian ditutup di ayat yang ke-21 dengan firman Allah, ya ayyuhan nas, hei manusia semuanya. 3 kelompok itu semuanya itu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Supaya kalian memiliki derajat ketakutan kepada Allah yang terus-menerus.
ketakwaan kepada Allah yang terus-menerus. Jadi, saudaraku ikhwatadina fillah, ketika kemudian Allah memerintahkan beribadah kepada Allah, kepada semua kelompok itu, supaya selamat, gitu kan. Supaya selamat. Nah, di berikutnya ini, di ayat yang ke-23 ini, saudaraku ikhwatadina fillah. Jadi ke-23 dan 24, dua ayat ini, saudaraku, yang malam ini insya Allah kita coba bahas. Itu kemudian Allah memberikan tantangan. Kalau kalian nggak mau, soalnya begini kronologinya. Kalau kalian nggak mau nih menyembah Allah, lantaran karena Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah. Dan risalah tidak kamu percayai sebagai bagian dari datangnya Allah, dari firman Allah Rabbul Alamin. Ya sudah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Maka kemudian masuk ayat ini gitu kan. Wa in kuntum jikalau kalian fi raibim berada dalam keraguan yang luar biasa. Jadi kalau ada fi di sini berarti dia dalam banget nih di fi raibim. Jadi dalam banget itu keraguannya itu kan. Ini kok agak kemersek ya. Mungkin ada yang Pak Iwah mungkin dimatikan. Oke. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah ya, Ibu, Bapak, para dokter hafizakumullah. Akhirnya kemudian ditantang sama Allah Rabbul Alamin. Wa in kuntum fi raibin. Jadi kata-kata fi di sini ya. Kata-kata fi itu kan di dalam, itu deep, begitu dalamnya keraguan itu. Artinya orang-orang munafik itu, orang-orang musyrikin di saat itu, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizahullah, begitu dalamnya itu ngelawannya terhadap Rasulullah, dan begitu dalamnya penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian Allah menantang mereka. In kuntum fi raibim. Kalau kalian benar-benar nih, kalau bahasa kita begitu terjemahannya, fi raibim itu benar-benar nih, dalam keraguan yang luar biasa. Terhadap apa? Mimma nazzalna ala abdina. Dari apa yang kami turunkan ala abdina. Ragu terhadap apa yang kami turunkan ala abdina. Kepada hamba kami. Jadi abdina itu yang dimaksud dengan hamba kami siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan ayat 21 kan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini terkait dengan ayat yang ke-21 itu, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah. Dan ternyata yang ahli ibadah itu, yang puncaknya manusia yang luar biasa ibadah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad itu sering kali disebut di dalam Al-Quran dengan kata-kata abdi. Karena Nabi Muhammad telah berhasil menghambakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah telah berhasil membuat dirinya menjadi hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan, kecuali atas daya dan kekuatan Allah Rabbul Alamin. Puncak dari seorang hamba itu adalah dia terikat dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Dan kemudian dia tidak bisa memilih dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya. Itu hamba. Dan itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW disebut dengan abdina. Di berbagai ayat. Itu selalu disebut dengan abdina. Terkadang juga disebut dengan an-nabiyyu, ar-rasul, dan juga disebut dengan abdina. Seperti subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi yang dimaksud bi abdihi di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad itu memiliki kepantasan dan kepatutan menjadi hamba Allah. Kita gimana? Kita sering, sebenarnya kita ini hamba Allah juga ya. Pastilah kita ini hamba Allah. Tapi apa yang terjadi ya, seringkali kita tidak merasa seperti hamba Allah. Buktinya apa? Ya, masih tidak terikat dengan syariat, masih melawan syariat, baik langsung maupun tidak langsung, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Kan begitu kan, masih ngelawan.
Ya contohnya orang ngelawan itu bukan kemudian menghina syariat, tidak. Itu udah itu kalau itu ya memang sudah pasti itu kan ya, udah pasti menghina kayak begitu, udah pasti itu melawan gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak disadarin gitu ketika kita tidak mau bersyariat, aras-arasan sholat, aras-arasan berzikir, itu kan bagian daripada tidak mau menurutin perintah Allah Rabbul Alamin, berarti tidak menjadi hamba yang sejati. Jadi kalau abdi gitu kan ya, kita ini hamba itu kan, memposisikan sebagai abdi itu terkadang lebih banyak kepada formalitas. Memang secara formal, secara legal kita memang Abdullah ya, hamba Allah. Tapi secara sejatinya itu apakah benar kita ini sudah Abdullah gitu ya? Apa kita sudah pasrah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu sudah pasrah nggak kita kepada Allah, hidup mati ibadah kita untuk Allah, apa sudah pasrah ini? Apa kita sudah kalau udah dipilih harus begini, syariat sudah menyatakan ini, apakah kita masih nawar-nawar? Itu kan kayaknya masih gitu, masih nawar-nawar. Jadi kepantasan kita menjadi seorang abdun itu kayaknya masih belum mencapai ke situ. Yang pantas untuk abdun itu dan sampai label itu diungkap oleh Al-Quran di hampir di berbagai ayat-ayatnya, itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yang pertama disebut di sini adalah di ayat ke-23 ini kan ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jikalau kalian memang benar-benar ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa atau sebagian, mimma dari sebagian. Ragu dari sebagian saja, jangan semua. Apalagi semua udah pasti itu kan, sangat sangat tercela dia. Dari sebagian tidak ragu, dari sebagian saja kalian ragu, karena min ini bisa jadi min dalam arti litabid ya, sebagian ya bisa jadi min di sini juga lizaidah itu, jadi tidak memiliki makna secara tafsiri gitu kan. Jadi kalau kalian benar-benar ragu terhadap Al-Quran gitu, kalau mengartikan seperti itu. Ala abdina, nazzalna ala abdina, yang kami turunkan secara terperinci. Nazzalna ini beda dengan anzalah ya. Jadi kalau di Al-Quran itu, kalau menggunakan kata-kata anzalah, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, syahrul ramadan alladzi unzila fi, itu biasanya turun sekaligus ya. Nah, turun sekaligus itu tidak ke Nabi Muhammad, tapi dari Lauhil Mahfudz. Jadi Al-Quran itu sudah berada dalam pengetahuan Allah, itu di-download ya, di-download itu inzal namanya, diturunkan sekaligus di langit dunia yang nampak ini ya. Langit dunia yang nampak. Kemudian dari situ diturunkan ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, biasanya kalau itu secara berangsur-angsur menggunakan kata-kata nazzalah. Nah, seperti ini misalnya fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Sebagaimana diturunkan, kamu benar-benar ragu terhadap apa yang diturunkan, yang kami turunkan kepada siapa? Abdina, hamba kami. Yang memang pantas benar-benar melabeli pribadi ini dengan istilah abdun, abdina. Itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Faktu. Kalau kalian ragu memang, faktu bisuratim min mithlihi. Faktu bisuratim min mithlihi. Maka datangkanlah bisuratin, dengan satu surat, min mithlihi. Jadi min mithlihi, satu surat yang min mithli, yang sebagian dari yang serupa dari surat itu. Berarti kan aksoru suratin, yaitu surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek. Nggak usah satu surat yang Al-Baqarah misalnya. Itu kan panjang, Pak. Ibu. Al-Baqarah kan panjang. Nggak usah surat Al-Baqarah. Jadi bisuratim min misli. Jadi ada yang nyatakan min di sini adalah min lit tabaid. Ada yang menyatakan min itu lit tabaid. Sebentar. Saya sempat baca tadi. Ada yang mengatakan min itu lit tabaid.
i'rab mana i'rab? Oh ini i'rab. Nah, ada menyatakan min itu min zaidah lil bayan. Jadi menjelaskan, jadi bukan sebagian. Tapi ada juga yang membahas itu adalah sebagian. Jadi sebagian kecil dari satu surat. Ada yang menyatakan penjelasan itu adalah satu surat, tapi surat yang terpendek. Karena ada mislihi itu. Datangkan kalau kamu memang ragu, kalau kamu bisa, datangkan. Ditantang sama Allah. Satu surat yang terpendek. Nggak usah Al-Baqarah. Satu surat yang terpendek. Yang terpendek apa? Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berapa ayat itu? 4 ayat atau 5 ayat? Itu ada yang lebih pendek lagi. Itu datangkan. Dan tidak ada satupun riwayat yang memberitakan orang-orang Arab pada waktu itu yang memiliki kemampuan bahasa yang sangat tinggi itu bisa mendatangkannya. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sampai Allah berkata, "Wad'u syuhada'akum min dunillah." Panggil tuh, ajak tuh syuhada'akum, jamak dari kata syahid. Orang yang memiliki, orang sebagai saksi-saksi kalian yang memiliki kemampuan di bidang sastra Arab, panggil itu min dunillah, selain Allah itu, atau Tuhan-Tuhan kalian yang kamu anggap sebagai Tuhan. Selain Allah itu, berhala-berhala itu yang kau anggap sebagai Tuhan, coba ajak itu untuk urun rembuk supaya bisa mendatangkan satu surat paling pendek dari satu surat yang semisal yang ada dalam Al-Quran. In kuntum shadiqin. Jikalau kalian benar-benar nggak percaya, sehingga kalian benar-benar nggak percaya, bisa nggak? Dan ini hebatnya Al-Quran. Belum dijawab sudah bilang nggak bisa mereka. Ini kan pede banget itu kan. Kan belum ada jawaban dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang menentang Al-Quran, yang nggak percaya dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Udah dijawab sendiri. Udah dijawab. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jadi kata Allah, fa illam taf'alu, kalian nggak bisa. Kalau fa illam taf'alu itu kalian nggak bisa melakukan, sejak dulu itu nggak bisa melakukan. Jadi kalau fa'ilam, lam itu menunjukkan sebelumnya. Fa'ilam taf'alu, kalian sebelumnya itu nggak akan pernah. Sebelumnya nggak bisa, sejak dulu juga nggak bisa. Sebelumnya kan sejak dulu terjemahnya. Sejak dulu nggak bisa. Karya-karya sastrawan Arab pada waktu itu kan banyak itu. Itu nggak bisa menandingin Al-Quran. Nggak bisa. Walan taf'alu, bahkan sampai kapanpun, never. Jadi walan itu akan datang. Wa illam taf'alu itu yang sebelumnya. Kalian mulai dulu nggak bisa menampilkan semisal sedikit dari Al-Quran itu. Yang sama. Dan itu nggak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Disebut dengan bahasa walan taf'alu. Begitu tuh bahasa doa Nasri kan. Wa illam taf'alu itu dulu. Sejak dulu kalian nggak bisa. Walan taf'alu. Dan sampai kapanpun kan nggak bisa. Ila yaumil qiyamah sampai nggak bisa. Berarti kan Al-Quran ini pede banget itu kan. Luar biasa gitu kan. Ya, memang ciri-ciri kitab suci itu begitu. Jadi, percaya diri bahwa itu benar gitu loh. Ya, kalau udah ada keraguan di dalam, kalau ada yang salah di kitab ini, silakan dikayak. Bukan ragu itu sebenarnya. Itu kan tulisan manusia yang model kayak begitu. Kayak skripsi dan sebagainya itu kan. Belum apa-apa wes.
kalau ada yang perlu dibetulkan, saya mohon saran, koreksinya, kan begitu tuh. Itu tidak terjadi di Al-Quran, saudara. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati. Setelah kemudian Allah memberikan ungkapan kepedihan yang luar biasa, ya. Kalian nggak akan bakalan bisa sejak dulu sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Maka apa yang harus kalian lakukan? Fattaqun nar. Takutlah kepada neraka nanti. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu untuk bisa memunculkan api itu dari manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Orang-orang yang tentang Al-Quran itu. Wal hijarah, di samping juga ada batu. Dan semua itu neraka yang ada bahan apinya itu dari bahan bakarnya dari manusia dan dari batu itu. Waidat lil kafirin, waidat lil kafirin. Itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, itu kurang lebih terjemahannya. Apa yang bisa kita ambil, saudaraku ikhwatuddin fillah, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman FKUA 84. Saya tidak menemukan sini asbabun nuzul, oke? Tidak disebut di sini asbabun nuzulnya, jadi tidak perlu dibahas karena memang nggak ada. Maka kita langsung ke fiqhul haya wal ahkam. Apa yang bisa kita selami dari aspek kehidupan dan hukum-hukum terkait dua ayat ini. Yang paling jelas itu kata Dr. Wahba Az-Zuhaili, dalat ayatu wa in kuntum fi raibin ala sihhati nubuwati nabiyina alaihi salatu wassalam min wujuhin. Jadi kata beliau nih, ayat 23 dan 24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u, dan seterusnya, itu menunjukkan sebagai sebuah dalil ala sihhati nubuwati nabiyina alaihi salatu wassalam, sebagai dalil begitu benarnya, begitu sahihnya nubuat kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena bisa dilihat dari beberapa aspek, nanti akan kita bahas. Ya, luar biasa kan. Kan tadi sudah saya bilang, orang kalau ragu sejak awal mesti ngomongnya nggak kayak Al-Qur'an ini. Ngomongnya ini ya kalau memang ada yang salah ayo dikoreksi. Enggak, ini enggak. Ayo. Kalau kamu nggak percaya, munculkan sedikit saja dari semisal Al-Quran. Berarti kan yakin banget nih. Dan ini bisa menjadi dalil, saudaraku ikhwatuddin fillah, ibu-ibu, bahwa bapak-bapak, bahwa yang namanya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar adanya. Min wujuh, dari beberapa aspek. Yang pertama, annahu tahaddahum, ini logika yang diungkap oleh Dr. Wahba Az-Zuhaili. Annahu tahaddahum bil ityan bi mislil Qur'an wa qarra'ahum bil ajzi anhu ma'a hum alaihi minal anafa wal hamiyata wa annahu kalamun mawsufun bi lughatihim walau qadaru ala mu'aradatihi lakanat mu'aradatuhu ablaghul asya' fi iftali da'wahu wa tafriqi ashabihi anhu. Apa kata Dr. Wahba Az-Zuhaili? Ini menunjukkan bahwa risalah, yaitu Al-Quran, ini dibawa Nabi Muhammad SAW dengan adanya tantangan kayak begitu. Itu menunjukkan kebenaran yang begitu luar biasa mutlaknya atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran itu. Kenapa? Kata beliau, annahu tahaddahum bil ityan bi mislil Qur'an. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad, Allah menantang mereka bil ityan bi mislil Qur'an, untuk mendatangkan Al-Quran, semisal Al-Quran, satu surat aja, yang paling kecil. Wa qarrahum bil ajzi anhu, sekaligus ngecek mereka bahwa mereka tidak akan mampu. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu wa illam taf'alu. Kemudian wa illam taf'alu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Itu kan ngecek gitu sebenarnya. Kalian sejak dulu nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Udah awalnya ditantangkan. Ayo datangkan satu surat saja yang paling kecil dari surat-surat yang ada dalam. Satu surat yang paling pendek. Silakan.
Gurung dijawab langsung diejek. Wa illam taf'alu fa illam taf'alu walan taf'alu. Sejak dulu pun kalian nggak akan bakalan bisa. Sejak dulu. Bahkan sampai akan datang pun ila yaumil qiyamah nggak akan pernah bakalan bisa. Padahal ya udah diejek kayak begitu, ditantang, diejek, padahal ma'amahum alaihi minal anafa wal hamiyata. Padahal mereka ini orang-orang yang ditantang ini kan angkuh dan punya semangat untuk menjatuhkan siapa? Rasulullah Muhammad SAW dengan tidak percaya terhadap Al-Quran. Dan yang ditantangin itu siapa? Bukan orang Arab. Ditantang orang Arab sendiri. Wa annahu kalamun mawsufun bi lughatihim. Yang ditantang itu orang yang pintar bahasa Arab. Tapi gak iso. Berarti kan menunjukkan bahwa risalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar gitu loh. Bukan omongan Nabi Muhammad, tapi omongan Allah, kalamullah. Karena sama Allah ditantang mereka. Sekaligus diejek ketidakmampuan mereka untuk bisa memenangkan tantangan itu. Di saat bersama yang ditantang itu kan orang ahli bahasa Arab, sastrawan Arab. Orang-orang musyrikin Quraisy itu kan sastrawan Arab semua, pintar-pintar itu. Mereka bersyair itu seperti ngomong gitu, Pak. Pintar banget tuh syair-syairnya. Mereka buat syair yang sastrawan, Al-Mutanabbi itu kan. Umrul Qais itu kalau buat syair itu ribuan syair itu dan dijual belikan tuh syair. Yang ditantang tuh mereka yang memiliki kemampuan bahasa. Tapi mereka nggak pernah bisa. Gitu. Padahal kalau mereka mau nih, kalau mereka mau ngelawan nih dengan kemampuan bahasa mereka dan membuat semisal Al-Quran untuk menyayangi, loh, itu justru menjadi amunisi yang hebat untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah omongan Nabi Muhammad. Tapi faktanya nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syiratin dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kebenaran yang luar biasa secara mutlak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai firman Allah Rabbul Alamin, bukan sebagai kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek pertama. Aspek kedua itu. Kana ma'luman indan nas qatibatan. Sudah diketahui oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Baik al-mu'minin wal jahidin li nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana min atammin nas aqlan wa akmalihim khuluqa wa afdalihim ra'ya. Wa ta'una alaihi ahadun fi kamali aqlihi wa wufuri hilmihi wa sihhati fahmihi wa judati ra'yihi fala yujuzu ala man kana hadha wasfu ayyad'a an-nubuwah. Maksudnya begini, kan sudah diketahui sejak dulu, saudara. Kan sudah diketahui sejak dulu bahwa Nabi Muhammad itu atamin nas aqlan, orang yang paling cerdas di antara semua manusia yang ada di kota suci Mekah. Oh, diketahui. Orang-orang Arab tuh ngerti, cerdas Rasulullah itu, pintar Nabi Muhammad. Wa akmalihim khuluqa. Dan akhlak Nabi itu paling sempurna di antara mereka. Masih ingat Bapak Ibu dengan kisah ketika renovasi masjid Ka'bah itu. Terus pada waktu itu semua berebut untuk berebut untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semua suku. Akhirnya ada yang menyatakan, segini aja kalau ini gara-gara kita berperang, coba kita lihat siapa yang pertama kali masuk masjid. Ternyata yang masuk masjid pertama kali Rasulullah Muhammad SAW. Semua percaya bahwa Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang luar biasa. Al-Amin, ya kan, yang dapat dipercaya. Akhirnya Nabi Muhammad yang meletakkan itu. Dan mereka mengakui itu kan. Artinya mereka sudah mengakui Nabi Muhammad SAW itu cerdas, pintar, akhlaknya baik. Terus apa? Wa afdalihim ra'ya. Ya, strategi berpikirnya itu paling jitu gitu kan ya. Fama ta'ana alaihim ahadun fi kamali akli. Tak ada satupun yang mencela kesempurnaan akhlaknya, siapa? Akalnya, kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Wa furi hilmihi, dan mencela kesempurnaan
kesantunan Nabi Muhammad, hilmi, ya, wasihati fahmi, dan kepintaran cara memahaminya, wajuda ra'yihi, ya kan, sama ini. Jadi keindahan berfikirnya itu kan. Jadi ya mestinya kalau sudah diakui kayak begitu ya, terus kemudian apa namanya, beliau membawa risalah gitu, mestinya kan diakui juga. Artinya kan mereka sejak awal tidak pernah melihat kecacatan Nabi dalam berdusta, tapi mereka akhirnya tidak percaya. Ini kan menunjukkan mereka yang berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang mereka akui sendiri akhlaknya, yang mereka akui sendiri kepintaran, kecerdasan, tapi mereka tolak. Jadi kan mereka sebenarnya percaya bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar-benar dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak pernah berbohong dalam hal ini. Insya Allah. Ini logika yang dibangun oleh Dr. Wahab Azwari. Luar biasa. Yang ketiga ya, betapa ayat ini, yaitu ayat 23-24, ini menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kalamnya Nabi Muhammad. Allah itu sudah nantang, itu sudah lama. Itu kan. Di sini disebutkan ya, wal wajhu sadisu akhbara ta'ala biqoulihi lam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi ketika ada kalimat, Allah kan menginformasikan lam taf'alu pakai lam, kemudian yang kedua walan pakai lan ya. Lam sebagaimana tadi saya jelaskan menunjukkan sebelumnya, walan menunjukkan yang akan datang. Lam taf'alu wa lan taf'alu. Annahum la yu'ariduhu, selamanya mereka nggak akan pernah bisa menyaingin Al-Quran untuk membuatnya. Wa dzalika ikhbarum bil ghaib, dan itu kan merupakan informasi yang bersifat gaib ya kan. Artinya kan ini kan awal-awal itu di Madinah ini turun gitu kan untuk ditantang. Itu saudaraku ikhwati di Nabi, sampai kapanpun nggak akan bisa. Ternyata sampai kapanpun benar-benar nggak pernah bisa. Sampai sekarang. Hatal an. Sampai sekarang. Ayo coba. Dunia Barat. Adakah yang bisa membuat Al-Quran? Semisal Al-Quran. Orientalis Barat itu bukan tidak percaya Al-Quran itu firman Allah. Mereka percaya. Karena mereka nggak bisa menandinginya. Mereka hanya mengotak-ngatik isi Al-Quran saja. Tidak pernah mengotak-ngatik bahwa Al-Quran itu kalamullah atau bukan. Kenapa? Karena udah pasti mereka percaya bahwa Al-Quran itu kalamullah. Tidak mungkin itu kalam manusia. Gitu. Sehebat apapun manusia ini. Nggak mungkin itu kalam manusia. Dan faktanya tantangan itu, ini dikumpulin sama Dr. Wahab Azwari, tantangan itu sudah diberikan berulang-ulang. Dari mulai satu Al-Quran, memunculkan satu Al-Quran. Awalnya ditantang begitu kan. Ayo. Kalau kalian memang nggak percaya, buat semisal Al-Quran. Semisal. Jadi yang sama, 30 juz misalnya. Dan apa yang terjadi? Ini di ayat yang pertama ya. Waqad tahadallahu khalqa kullakum minal jinni wal insi bil ajisi anil ityan bimisil Qur'an. Yang ditantang itu jin, manusia, semua makhluk. Semuanya, kullaha. Ayo, silakan datangkan satu Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana surat ini disebutkan, surat Al-Isra ayat 88. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Allah, ayo semua jin kalau kumpul, andai apabila semua manusia, semua jin berkumpul untuk bisa mendatangkan satu Al-Quran yang utuh. La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nggak akan bakalan bisa meskipun mereka saling bahu-membahu untuk saling membantu. Seluruh dunia nggak bisa. Karena nggak bisa, kan ditunggu-tunggu nggak ada semisal Al-Quran. Diturunkan tantangannya. Grid tantangan diturunkan. Ya sudah, kalau nggak bisa satu Al-Quran, ya 10 surat saja dari Al-Quran. Kalau nggak bisa satu Al-Quran, 10 surat saja. Ini ada di surat Hud ayat yang ke-13. Surat Hud ayat yang ke-13. Faktu bi asyri suwarim mislihi muftarayat.
Ayo datangkan 10 surat saja. Tapi lagi-lagi 10 surat nggak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sejak dulu sampai sekarang. 10 surat saja. Nggak mampu. Diturunkan lagi sama Allah. Nah, diturunkan lagi. Ini di Al-Baqarah 23 tadi itu. Faktu bi suratim mim misli, satu surat saja. Kan kalau 10 surat nggak mampu, udah satu surat saja. Nanti diturunkan lagi itu. Karena nggak mampu sampai sekarang satu surat. Ya sudah. Kalau nggak mampu, maka dalam surat Tur ayat yang ke Ayat yang ke-30 surat Tur ayat 34 itu Allah nantang, ya sudah, falyatu bihaditsim mislihi in kanu shadiqin. Satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Yang keindahannya itu setara dengan Al-Quran. Faktanya apa? Enggak mungkin. Bukan enggak mungkin, enggak, sampai sekarang enggak ada gitu. Begitu. So, kenapa bisa seperti itu? Sampai sekarang enggak pernah bisa ya. Pertama memang Al-Quran ini ibu-ibu, bapak-bapak adalah mukjizat ya. Al-Quran itu mukjizat. Bisa lihat nanti ya di tulisan ini. Al-Quran ini posisinya sebagai mukjizat. Ntar saya tulis ini. Jadi Al-Quran huwa kalamun mu'jiz. Atau kalau bahasa kita, mukjizat ya. Apa artinya mukjizat? Mukjiz ini kalau bahasa kita menantang atau melemahkan. Jadi Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Keliru ya, ini bentar ya. Saya hapus dulu. Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Huwa kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz maksudnya apa? Kalamullah yang bisa mengalahkan apa saja. Makanya nggak akan pernah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Nggak akan pernah bisa memunculkan semisal Al-Quran. Jangankan semisal Al-Quran. 10 surat saja. Jangankan 10 surat. Satu surat saja yang paling pendek. Jangankan satu surat yang paling pendek. Satu kalimat saja dari Al-Quran. Nggak bayangkan. Karena itu mukjizat. Dan mukjizatnya Al-Quran ini, mukjizatnya Al-Quran ini ada di 3 aspek. Jadi 3 aspek, saya tulis pakai bahasa Indonesianya, 3 aspek mukjizat Al-Quran. Satu, di aspek redaksinya. 2, di aspek info gaib. 3, di aspek ilmiah. Kesesuaian dengan ilmiah. Kesesuaian dengan ilmiah. Nggak ada satupun kitab yang ketiga aspek mukjizat seperti Al-Quran ini. Redaksinya begitu indah, ada keserasian. Ini kalau saya membahas redaksinya saja ini ya, mungkin sampai minggu depan bisa dilanjut tuh. Contoh ya redaksi saja. Redaksi. Ada huruf-huruf terpotong. Ada huruf-huruf apa? Al-huruf al-muqatta'ah. Ini hanya ada di Al-Quran. Nggak ada satupun
sastrawan Arab yang bisa membuat huruf-huruf terpotong. Padahal gampang kan bahasanya. Alif, huruf terpotong. Alif, lam, mim. Ya kan? Alif, lam, ra. Terus nun. Apa lagi? Qaf, kaf, ha, ya. Ini kan aneh gitu kan ya. Ini masih awal ini kan. Nanti ada bersama redaksi seperti Allah, kenapa Allah menggunakan redaksi bi abdihi, bukan ila abdihi gitu kan ya. Itu sangat luar biasa. Ketelitian itu sangat luar biasa sampai ke huruf-huruf itu sangat. Dan itu sungguh luar biasa. Yang kedua ini apa? Info gaib ya. Gara-gara inilah kemudian banyak orang percaya Al-Quran itu kalamullah. Bukan kalamun nas. Bukan kalamnya manusia. Contoh ya, masih ingat nggak ngaji kita di bulan Ramadan kemarin tentang surat Al-Kahfi. Ya, tentang surat apa? Al-Kahfi. Mudah-mudahan ada ya FKUA yang ikut ya, atau yang ngelihat di YouTube saya. Itu kan saya jelasin ya. Surat Al-Kahfi itu kan cerita Al-Kahfi itu dimulai di ayat ke-9 sampai ayat 26. Dari surat Al-Kahfi. Ayat ke-9 sampai ayat 26. Jadi kan, ya. Pas waktu penjelasan ayat ke-9 ke 26 itu ada asbabun nuzul. Jadi ada seorang tokoh yang namanya Nadhr bin Al-Haris, tokoh Mekah itu kan, musyrikin Mekah itu kan. Namanya siapa? Nadhr bin Al-Haris. Ketika melihat Nabi Muhammad ini bercerita tentang kisah-kisah Romawi, kisah-kisah Persia. Kata Nadhr bin Al-Haris ini termasuk pujangga, termasuk sastrawan, budayawan, sejarawan. Dia pakar sejarah. Jadi orang yang paling pintar sejarah di Mekah itu adalah Nadhr bin Al-Haris. Orang sastrawan yang hebat itu Nadhr bin Al-Haris. Ketika melihat Nabi Muhammad itu sering bercerita hal-hal yang gaib, gitu kan. Maksudnya gaib itu sejarah masa lalu. Itu apa? Bohong itu. Saya yang lebih tahu tentang Romawi, saya lebih tahu. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy itu menoleh kepada Nadhr bin Al-Haris. Wah, ini orang pintar nih. Ini bisa menjatuhkan Muhammad nih. Akhirnya dilobi kan. Coba kau datengin ke Madinah. Terus tanyakan ke orang-orang Madinah. Gimana cara menjatuhkan Nabi Muhammad. Akhirnya datang nih Nadhr bin Al-Haris didampingi oleh Utbah bin Mu'ayth ya kan. Utbah bin Mu'ayth itu datang itu kan ke Madinah. Terus ketemu orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ini kalau dia yang kamu sebut nama Muhammad itu benar-benar dia seorang nabi. Coba tanyakan 3 hal. 1, tanyakan tentang pemuda yang tertidur bertahun-tahun, ratusan tahun di sebuah gua namanya Al-Kahfi. Ya, atau di gua atau Al-Kahfi. Yang kedua, tanyakan seorang pemuda yang melanglang buana minal masyriq ilal maghrib. Itu yang disebut Zulkarnain. Ya. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab tentang 3 ini, dia nabi. Akhirnya apa? Nadhr bin Al-Haris sama Utbah bin Mu'ayth itu balik lagi ke kota Mekah. Gembira banget gitu kan karena berhasil mendapatkan amunisi dari Yahudi untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Karena dia berpikir Nabi Muhammad nggak bakal bisa jawab 3 hal ini. Benar. Semangat akhirnya yang namanya orang-orang musyrikin Quraisy setelah diceritakan oleh Nadhr bin Al-Haris itu kan. Akhirnya apa kata Nadhr? Yuk kita temui Muhammad. Siap, temui Muhammad. Kita mau nih. Ditanyakan 3 hal itu. Ditanyakan 3 hal ini. Ditanyakan. Ya Muhammad, kalau kamu memang benar Nabi, kamu tahu nggak kisah beberapa pemuda yang terjebak di sebuah gua dan hidup ratusan tahun? Kisah secara terperinci. 1. Yang kedua, kamu tahu nggak ada seorang pemuda yang melalang buana minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat. Yang bahasa kita Zulkarnain itu kan ya.
atau Iskandar Agung. Itu juga perdebatan nanti. Apakah Zulkarnain itu Iskandar Agung atau enggak, itu nanti kita diskusi kapan aja ya. Akhirnya yang ketiga, kamu tahu tentang ruh. Apa? Nabi jawab. Nabi bilang begini. Ya sudah, besok saya jawab. Itu kata Nabi. Besok saya jawab. Nabi juga pede juga itu yang mau jawab. Besok jawab. Ternyata besok Jibril nggak datang. Jibril nggak datang. Kan nggak anak sehari nggak datang, 2 hari ditunggu sama Nabi sampai dalam sebuah riwayat itu 15 sampai 15 hari itu ya. Nabi gelisah banget, dia udah kadung janji dengan didatengin, gimana ini ya, tunggu sebentar ini. Akhirnya ada firman Allah itu di ayat ke-23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Di surat Al-Kahfi itu kan ya. Akhirnya kata Allah, kamu itu nggak boleh ngomong gitu. Kamu nggak boleh ngomong besok aku jawab, nggak usah. Kamu ngomong insya Allah gitu kan. Itu asbabun nuzul seperti itu. Tapi akhirnya Jibril datang pada hari ke-15, riwayatin pada hari ke-40 itu Jibril datang dan menceritakan secara detail pada waktu itu. Dan konon Nadhr bin Al-Harith dan semua orang musyrikin Quraisy sangat terpukau dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang begitu detail tentang Ashabul Kahfi. Dan itu tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Kalau bukan itu wahyu. Itu Al-Quran yang bisa. Satu contoh ini. Apalagi yang kedua ini, kesesuaian ilmiah. Al-Quran itu banyak kesesuaian ilmiah. Surat At-Taubah 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wa minha arba'atun hurum. Oh, tuh. Itu ayat surat At-Taubah 36 itu kan. Bicara tentang 1 tahun itu ada 12 bulan. Lah kapan Nabi Muhammad belajar astronomi? Bahwa bumi, bulan mengitari matahari selama 365 hari. Mana tahu Nabi Muhammad. Galileo Galilei itu baru tahu di abad ke-17 itu. Muncul Galileo Galilei. Bahwa bumi mengitari matahari selama 365 hari. Dan itu menjadi 12 bulan. Al-Quran 10 abad sebelum Galileo Galilei itu sudah memunculkan. Sesuai banget kan. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Marajal bahraini, bertemu dua aliran sungai itu. Dua jenis air yang ada di lautan itu di Antartika. Dari mana Nabi itu tahu? Saya anak sekolah. Oh ya, alhamdulillah. Dari mana Nabi itu, saudaraku ikhwatiddin hafizahullah? Orang mampu. Bisa di mute. Bisa di-mute ya. Jadi dari mana Nabi tahu? Nggak bisa. Laut, Nabi nggak pernah ke laut. Seperti ini, dokter. Saya ingin tanya ini para dokter ini, saya ingin klarifikasi. Saraf rasa itu ada di mana, dok? Kan ada di kulit ya, saraf rasa itu. Ada di kulit. Itu ada di surat, nanti dicek ya dok ya. An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kullama nadijat saat setiap kulit mereka itu setelah dibakar itu menjadi matang, hancur kulit itu. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru. Supaya apa? Liyazuqul azab. Supaya bisa merasakan sakit. Akhirnya ditemukan saraf rasa itu ada di kulit. Orang kalau nggak punya kulit nggak bisa merasakan. Itu kesesuaian. Mana ada manusia yang bisa membuat kayak begitu? Kalau itu bukan firman Allah Azza wa Jalla Jalaluh. So, saudaraku ikhwatiddin hafizahumullah, inilah tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 23-24 yang luar biasa gitu kan, dari para ulama yang bisa saya sajikan.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semakin yakin Al-Quran dan firman Allah, semakin yakin dengan nubuat Nabi Muhammad. Ini tujuan khusus kita ngaji ya malam ini. Semakin mantap keimanan kita. Makanya kalau ada orang ya sampai murtad itu al-nemenual kebaju itu bukan karena ketidakpuasan logika, tapi ketidakpuasan perut saja itu. Urusan perut saja sampai kemudian keluar dari Islam. Ya enggak ya? Karena kalau dia memainkan logika, mengedepankan logika, dan kemudian diiringi dengan kolbun, dia betapa puas dengan Al-Quran ini karena benar-benar logik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini sayang ya, tim DK nggak bisa masuk sehingga nggak bisa streaming live. Nanti ini kan sudah direkam. Bisa nanti minta tolong dikirimkan rekamannya nanti biar kita masukkan ke YouTube. Mudah-mudahan manfaat untuk yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak, Abidul. Cukup ya? Oh, ini kok pada diem semua ini. Ini banyak aktivitas kayaknya. Biasanya yang tanya Dr. Haikal, Dr. Fudori, Dr. Yuno. Monggo, saya tunggu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dokter, dan yang menyimak di YouTube. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan selalu diberi rezeki sama Allah Rabbul Alamin. InsyaAllah. Mudah-mudahan selalu terjaga. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengaji, dalam dakwah, dalam amal ma'ruf, nahi munkar. Saya pikir cukup dulu ya, karena Pak Lurah juga lagi ada acara, biar konsentrasi dengan acaranya. Yang penting kita bisa ketemu ngaji. Mudah-mudahan manfaat. Bisa ketemu lagi insya Allah online di minggu berikutnya. Mas Anas nih, ayo ada pertanyaan Mas Anas? Silakan. Saya tutup. Nggak tahu ini pertanyaan apa enggak ya. Saya kalau mendengarkan ya tafsir itu selalu penasaran karena ayat-ayat Allah itu pasti ada yang bisa diamalkan gitu ya. Kalau dengan surat ayat 23 24 ini kira-kira apa ya pengamalannya ya? Ya, bagus. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan khusus kita dari 23 24 ini menambah keyakinan kita. Keyakinan akan kebenaran risalah, yaitu keyakinan ke kebenaran Al-Quran. Dan biasanya orang itu kalau beramal itu sakwisi yakininya luar biasa. Makanya kalau setelah yakin kok ngamal yo si lemes ya berarti kan nemen banget gitu. Jadi yang bisa kita tangkap itu kan bisa tangkap Dr. Anas bahwa dengan ayat ini dengan penjelasan Wahba Az-Zuhaili yang luar biasa, sesungguhnya apa yang dibawa Nabi Muhammad itu kebenaran. Begitu benarnya sampai kemudian para sahabat memperjuangkannya gitu. Dan memperjuangkannya itu tidak hanya mempertahankan dari penghinaan-penghinaan orang-orang yang menentang, tapi adalah memperjuangkan dengan mengamalkannya. Bukankah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mungkin ya begitu kuat amalannya kalau dia tidak yakin sebelumnya. Kan begitu. Makanya keyakinan atau keimanan itu penting. Kalau kenapa? Ya, tadi saya bilang, kenapa orang-orang tuh banyak ada yang sebagian murtad dari kalangan umat Islam. Pertama karena imannya lemah. Iman lemah menjadikan logika juga nggak bisa berjalan. Apalagi kemudian nafsulah yang mendominasi. Maka dengan 23, 24 dari surat Al-Baqarah ini kan membuat kita yakin betapa keimanan kita itu berdasarkan logika yang luar biasa. Dan itu membuat kita mantap gitu kan. Sehingga kita juga mantap untuk mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran yang kita yakini sebagai sebuah kalamullah. Kalau kita yakini sebagai sebuah kalamullah, ya pasti kita harus yakin juga untuk bisa kita amalkan. Begitu kurang lebih, Mas Anas. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan manfaat ya. Cukup. Saya pikir ada lagi, Bapak, Ibu.
Para dokter, hafizakumullah. Baik, kalau nggak ada kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Sami-sami. Wa iyyakum. Ini tadi tanpa dibukakan, berarti tanpa ditutup ya. Tapi boleh kalau ngomong-ngomong sebentar ya.